Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rihlah Journey, Ahad pagi ini di tanggal 2 Februari 2025 jam 8.33 waktu Indonesia Barat. Saya berada di Bandung Timur menuju keluar kota, tepatnya mendekati Bundaran Cibiru. Insya Allah saya akan pergi ke Tanjung Duriat yang merupakan kawasan Waduk Jati Gede, Sumedang. Dari kota Bandung, tepatnya dari alun-alun kota Bandung, jarak ke Tanjung Duriat Jati Gede, Waduk Jati Gede Sumedang, berjarak 70 km. Sedangkan dari rumah saya berjarak 65 km. Ini adalah kunjungan insya Allah kali ketiga ke Waduk Jati Gede Sumedang ini. Dalam video saya sebelumnya, beberapa bulan yang lalu, saya ke Jati Gede juga. Dan tujuannya pada waktu itu adalah Masjid Al-Kamil. Jadi pada saat itu hanya melewati Tanjung Duriat saja, memutar ke Masjid Al-Kamil. Nah, di kesempatan Ahad ini insya Allah saya akan kembali mengunjungi Tanjung Duriat. Sebelumnya, kunjungan pertama ke Waduk Jati Gede ini adalah ke Tanjung Duriat dan sekaligus ke Al-Kamil. Yang kunjungan kedua itu hanya ke Masjid Al-Kamil saja. Nah, ini saya sudah berada di Jalan Aha Nasution, lepas dari Bundaran Cibiru, sudah memasuki wilayah Kabupaten Bandung. Sahabat Rihlah Journey, saya saat ini berada di depan Gapura. Jalan ini adalah Jalan Raya Cilenyi. Kalau ke sebelah kanan itu menuju ke arah Garut, Limbangan, dan Tasikmalaya. Karena saya akan ke arah Sumedang, saya tidak mengambil jalan ke kanan, tapi lurus dan melewati Gapura ini. Wilujeng Sumping di Sumedang Puseur Budaya Sunda. Kita melewati Gapura ini yang menjadi penanda atau batas dari Kabupaten Bandung. Di depan saya ada jalan tol di atas, kemudian ada papan nama Janspak Sumedang. Jadi kepada sahabat Rihlah yang akan menuju ke Janspak Sumedang, jalurnya sama melalui jalan ini ya. Terus ikuti jalan ini menuju Waduk Jati Gede, tepatnya Tanjung Duriat, tempat wisata dengan view bendungan Jati Gede atau Waduk Jati Gede yang menenggelamkan banyak desa demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Di Ahad pagi ini kondisi cuacanya tidak cerah, matahari belum terlihat, tidak hujan, udaranya juga tidak panas. Waktu terakhir kita kunjungan ke yang pertama kali, maksudnya ke Tanjung Duriat, itu kondisi cuacanya gerah ya pada waktu itu. Nah, kita tidak tahu saat ini kondisi cuacanya seperti apa, apakah sama dengan di sini atau tidak. Di hari Rabu kemarin saya pergi ke Bendungan Jatiluhur, merupakan kunjungan yang kedua ke Bendungan Jatiluhur itu. Nah, di kunjungan yang kedua itu udaranya tidak panas, tapi kalau yang pertama itu adalah panas karena emang yang kedua itu turun hujan, sehingga suasananya sejuk, anginnya juga sejuk,
Ya, walaupun hujan datang dan pergi membasahi kawasan Bendungan Jatiluhur. Ya, nah ini adalah jalan yang akan kita lalui menuju Sumedang. Sahabat Ringla, masih di jalur ini, ya, tidak jauh dari Gapura yang tadi. Jalan dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung itu kondisinya baik. Sini ya. Ya. Ya, ini kalau ke sebelah kiri, bagi sahabat yang akan ke Janspak ya, yang tadi saya sampaikan di papan nama, itu ke arah kiri dan tidak jauh ya dari jalan arteri ini. Nanti diikuti saja jalan tadi, itu akan sampai ke Janspak ya, karena memang posisi dari Janspak itu di pinggir jalan, jadi insya Allah tidak akan susah, tidak akan tersesat. Dan juga itu banyak di hari Minggu pagi, di Ahad pagi itu banyak pedagang-pedagang yang jualan ya di tepi-tepi jalan, seperti layaknya orang-orang yang berjualan di gazebo ya, di Taman Lansia. Itu di depan Janspak pun seperti itu. Pada saat saya ke sana itu banyak yang jualan makanan dan lain sebagainya. Jadi bisa pesta kuliner juga di sana ya, jadi depan Janspak tersebut. Nah, ini kita dari yang ke arah tadi pertigaan Karapayung terus menuju Sumedang, karena memang tujuan kita sekarang adalah ke sana. Matahari sangat sedikit, ini sinarnya ada ya, tapi sangat sedikit. Ya, jadi hangat ya, hangat. Untuk kondisi jalan, berdasarkan pengalaman yang lalu, itu memang relatif baik. Secara umum relatif baik ya, walaupun nanti ketika masuk ke jalan-jalan yang agak kecil ya, karena kita akan potong kompas, tidak melalui jalan yang besar karena itu jauh sekali. Tapi mobil itu masuk ya, itu jalan-jalan aspal yang kondisinya ya sedang ya, jalan-jalan kecil tapi kondisinya layak untuk dilewati kendaraan roda 2 ya, roda 4 juga bisa, tapi ya harus hati-hati karena memang jalannya tidak selebar jalan ini. Tapi itu memungkinkan untuk mobil-mobil kecil ya. Tapi kalau untuk mobil besar seperti bis tentunya tidak bisa melewati jalan itu. Terilah Journey, saya saat ini berada di Cadas Pangeran. Kita berada di Cadas Pangeran, banyak yang jualan. Ya, ini adalah ikonnya ya, Cadas Pangeran. Nah, ini jalannya bagus ya, setiap lewat sini saya tidak pernah melewati jalan ini dalam kondisi jelek atau rusak. Nah, ini selalu dipelihara jalan ini. Pemandangan di depan saya ini adalah lembah ya, dengan khasnya pagar berwarna kuning dan merah. Khasnya Cadas Pangeran seperti ini jalannya. Di malam hari pun ketika saya pulang sekitar jam 8 malam ya, kalau misalnya pulang dari arah Indramayu, dari Cirebon ya, dari Tomo, itu ketika melewati jalan ini relatif masih ramai ya, jadi masih banyak orang yang lalu lalang di sekitar jam 8 malam. Tapi saya tidak tahu ya kalau di atas jam 8 malam, jam 9 atau jam 10 malam itu seperti apa situasi lalu lintas yang ada di sini. Nah, jika sahabat Rihla pernah melewati jalan Cadas Pangeran ini jam 9 malam, jam 10 malam atau jam 22, 23 ya, jam 10, 11 malam,
Bagaimana situasi dan kondisinya di sini bisa menyampaikannya di kolom komentar untuk pengetahuan sahabat-sahabat yang lain dan juga tentunya saya, sehingga mempunyai referensi ketika melewati jalur ini ya di malam hari. Sahabat Rihla Journey, saat ini saya tepat ya berada di alun-alun Sumedang. Kita lihat masjid, gapura, dan juga lapangan terbuka di alun-alun Sumedang ini. Masyarakat masih tampak ya beberapa kerumunan ya yang menikmati hari libur di Ahad pagi ini sambil menikmati hangatnya cahaya matahari, walaupun ini matahari tidak terlalu terik ya, agak ya cahayanya agak redup begitu, walaupun ada sinarnya. Nah, dari alun-alun ini ya, di depan nanti ada pasar. Sahabat belok ke kanan ke arah pasar jika yang menjadi tujuannya adalah Waduk Jati Gede. Kalau terus lurus itu nanti tidak akan sampai ke Waduk Jati Gede karena arahnya berbeda. Kalau sahabat akan ke Indramayu, ke Majalengka, ke Cirebon, itu memang lurus terus ikuti jalan ini. Sahabat jangan lurus ke sana ya, tapi belok ke arah kanan. Jangan lurus ke sana, tapi belok ke sebelah sini. Nah, kita akan menemukan pasar ya di sini. Jangan lurus ke sana, itu nanti ke arah pantai utara. Karena kita tujuan ke Jati Gede, ini belok ya dari pasar ini masuk ke Jalan Tampomas ini. Ini adalah Jalan Tampomas. Nah, kalau ke kanan itu balik lagi ke jalan yang barusan. Kita ambil ke sebelah kiri ya. Ambil ke sebelah kiri. Nih, ini adalah jalan nggak salah 11 apa ya? Nah, jalan 11 April. Nah, menuju Waduk ya. Jadi ikuti terus jalan 11 April ini, nanti ada beberapa nama jalan lainnya di depan. Kalau kita memacu kendaraan agak cepat ini sebetulnya nggak terlalu lama ya sampai ke Jati Gede itu dari sini. Sebetulnya mungkin sudah setengahnya ya, sekitar 20 atau 30 km lagi ya. Kalau kita dengan agak cepat sedikit ini sebetulnya cepat sampai gitu. Jam sekarang menunjukkan pukul 9.43 ya. Tadi dari rumah jam 8:05 atau lebih 10 gitu. Dan memang saya tidak memacu kendaraan dengan kecepatan yang agak tinggi gitu ya, agak cepat. Karena memang niatnya ingin menikmati di perjalanan ini. Ya, perjalanan sih tidak terlalu jauh, di bawah 70 km, sehingga saya tidak terlalu mengejar waktu juga ya, tapi lebih kepada menikmati perjalanan. Ini alun-alun Sumedang Utara ya. Nah, ini alun-alun Sumedang Utara. Nah, kita terusin saja ya ikuti jalan ini, nanti ada beberapa nama jalan yang lain. Sahabat tidak usah khawatir akan kesulitan kalau sudah sampai ke jalan 11 April ini, karena jalannya ini akan besar terus ya, sampai nanti memang ada jalan masuk ke arah kiri yang jalannya agak kecil tapi masih laik untuk dijalani ya. Di situ nanti tinggal bertanya saja atau menggunakan Google Map, dan itu akan sampai ya ke Waduk Jati Gede Sumedang atau ke Tanjung Duriat, karena memang sudah tidak terlalu jauh lagi. Sahabat Rihla, saya berhenti dulu di sini ya. Saya berhenti dulu di sini untuk membeli tahu dan lontong untuk bekal nanti di Tanjung Duriat, sambil menikmati tahu dan lontong, juga pemandangan Waduk Jati Gede ya dari Tanjung Duriat. Itu ke arah sana, nanti kita akan pergi ke arah sana. Nah, itu ada pesawat terbang. Jadi kalau sudah menemukan pesawat terbang ini jalannya atau trek yang dilintasi sudah benar
Ini ada bebukitan dan juga sawah yang hijau. Saya tadi dari arah sana ya, dari pasar tadi ya, kemudian masuk ke jalan 11 April. Tinggal diikuti saja jalan tadi yang 11 April. Jalannya ini besar dan juga enak ya untuk dilalui. Ini akan sampai di sini. Sebelah sana ada sungai. Sebelah sana ada sungai. Nah, nanti kita setelah saya selesai memberitahu akan melanjutkan ke arah sana. Nah, kita lihat ya. Suasana kendaraan yang lalu lalang sih sedang ya, tidak terlalu ramai atau tidak terlalu sepi, tapi yang pasti ini lalu lintasnya hidup. Nah, karena memang ini jalannya enak ya. Marka jalannya jelas, jalannya juga mulus. Nah, sini ada musola. Silakan jadi sahabat Rihlah yang akan menuju Jatigede Sumedang bisa melalui lintasan ini. Dan tentunya suasana di sini sekarang kondisinya hangat ya, karena matahari mulai bersinar. Sahabat, ini pemandangan ya dari depan jalan raya tadi ya ke arah sebaliknya. Kita melihat sawah dan juga bukit-bukitan. Indah, hijau membentang. Di sana juga terlihat ada danau, juga ada petani yang sedang memberikan pupuknya. Seperti ini ya. Nah, ini kalau dari jalan raya, itu jalan raya yang tadi saya videokan ya, yang lintasan yang menuju ke arah Jatigede Sumedang. Saya istirahat dulu di sini sambil menikmati suasana kehijauan yang menyejukkan pandangan mata kita. Ya Pak. Ya, makasih Pak. Ya, mari. Ya. Sahabat Rihlah, ini adalah jalan Raden Umar Wirahadi Kusuma yang ada pesawat ini. Jadi dari jalan 11 April tadi ya, pas belokan ke pasar dari jalan utama yang dari alun-alun Sumedang, kita akan bersambung ya, maksudnya jalan 11 April itu akan bersambung ke jalan Umar Wirahadi Kusuma ini. Nah, jadi sahabat tinggal mengikuti saja alurnya ya, mulai dari 11 April dengan jalan Wirahadi Kusuma. Nah, nanti itu ada dua opsional. Menuju Jatigede itu ada dua opsional. Menggunakan jalur jalan besar ya, yang seperti ini, tapi relatif itu lebih jauh, atau jalan yang agak kecil yang belok ke arah kiri. Nanti saya sampaikan ya di video di depan, itu lebih dekat. Walaupun jalannya relatif agak kecil, tapi jarak tempuhnya pun lebih singkat daripada menggunakan jalur yang lurus terus ya, mengikuti alur jalan ini. Jalannya enak dan itu nanti akan sampai, kalau ke arah yang lurus itu akan sampai ke Masjid Al-Kamil, dan dari Masjid Al-Kamil ke Tanjung Duriat itu memutar. Jadi memang jaraknya akan lebih jauh dan tentunya waktu yang dibutuhkan juga itu lebih panjang. Tapi kalau sahabat Rihlah memang niatnya ingin mengitari Waduk Jatigede, ya tidak ada masalah ya dengan jalan memutar seperti itu, sekalian menikmati panorama alam Jatigede mulai dari Masjid Al-Kamil ya, keliling ya, sampai ke Tanjung Duriat dan balik lagi ke jalan ini. Nah, tapi kalau memang tujuannya ingin langsung ke Tanjung Duriat, ya disarankan untuk mengambil jalan opsional yang ke kiri, walaupun relatif jalannya lebih kecil ya.
Sahabat Rihlah Journey, saya berada di Jalan Raya Sumedang, Situraja, Wado. Nah, di depan ada pertigaan ya, ada yang mengatur lalu lintas. Kalau kita lurus itu bisa sampai ya ke Masjid Al Kamil. Jalannya ya lumayan agak jauh ya dari sini sampai Masjid Al Kamil. Nah, untuk memotong waktu tempuh dan jarak, kita ke arah kiri ya, ke arah kiri. Ini jalan apa nih? Jalan Warung Ketan Situraja ya. Jadi dari jalan raya yang tadi kalau lurus itu bisa sampai ke Masjid Al Kamil, walaupun masih cukup jauh ya kalau dari pertigaan yang tadi. Dari Masjid Al Kamil itu nanti bisa memutar ke Tanjung Durian. Nah, kita potong kompas saja supaya tidak memutar dan waktu tempuhnya lebih pendek dan jarak lebih singkat, lebih efisien dan efektif. Kita mengambil jalan ini. Jalan apa tadi? Warung Ketan ya. Jalan Warung Ketan. Nah, tadi ada mobil angkot juga ya. Saya belum tahu itu angkot jurusan dari mana, hendak kemana begitu. Nah, maksud saya dengan adanya angkot ini, wisata Tanjung Durian 9 km dari sini. Ini adalah bisa dilalui oleh mobil. Ya, jadi jalannya akan kurang lebih nanti ada yang seperti ini. Nah, ada yang juga aspal ya. Jalannya kurang lebih lebarnya, ada yang lebih memicin sedikit dan ada yang sebesar ini lagi. Gitu. Nah, ini beton ya, jalannya beton dan akan menyusuri. Ini mobil masuk ya, tetap ya, ini mobil bisa masuk sampai ke sini. Jadi kalau untuk mobil ukuran kecil bisa mengakses jalan ini untuk mempersingkat waktu tempuh dan juga jarak. Nanti di pertigaan di depan sana itu jangan ambil ke kanan, jangan ambil ke kanan, tapi ambil ke arah kiri kalau akan ke Tanjung Durian. Nah, terus ditanya kalau ke kanan kemana? Ya saya juga tidak tahu itu ke kanan kemana karena belum pernah ke kanan itu kemana dan belum pernah bertanya juga. Tapi ya mungkin itu masih sekitaran Waduk Jati Gede ya mungkin, tapi itu ya. Jadi kalau sahabat Rihlah yang tahu ya di pertigaan nanti di depan ke kanan itu kemana, apakah bisa ke Jati Gede juga, ke waduknya turun ke bawah ya. Kalau musim kemarau itu surut airnya, apakah ke sana bisa begitu? Saya sih belum tahu ya, belum pernah bertanya dan juga belum pernah mencoba untuk ke kanan. Tapi kalau ke kiri itu adalah ke Tanjung Durian. Nah, dari Tanjung Durian tersebut ya, itu nanti ada pertigaan yang ke arah Tanjung Durian dan juga kalau lurus. Nah, mengikuti jalan lurus itu nanti akan memutar dan sampai ke Masjid Al Kamil ya. Jadi kalau tujuannya Masjid Al Kamil itu bisa tadi ke jalan yang lurus tadi ya, jalan arteri yang aspal tadi, atau bisa juga memutar melewati Tanjung Durian. Ya, ikuti terus ya sahabat, nanti saya tunjukkan pertigaan yang ke kiri yang saya maksudkan. Ini masih lurus ya, jangan belok ke arah sana. Kita lihat hijaunya sawah. Hijaunya sawah yang ada di kiri kanan. Dan sebelah sana itu syahdu ya. Syahdu sekali, sawah-sawah yang hijau walaupun tidak terlalu luas. Menambah keindahan, mewarnai di perjalanan ini ya. Terus ya ini agak menanjak sedikit. Nah, inilah kondisi jalannya yang tadi beton di depan. Ini sekarang kondisinya seperti ini. Tapi ya mobil yang ukuran kecil ini bisa masuk ya, tidak ada masalah ya. Setelah melewati sawah itu nanti tidak akan jauh ada pertigaan di depan, kita akan ambil ke sebelah kiri.
Sahabat, di depan sudah ada papan nama penunjuk arah wisata Tanjung Duriat 5 km lagi. Desa Cigintung itu ke kanan, Pejagan ke kiri. Kita ambil ke kiri, jangan ke kanan, karena kalau ke kanan saya belum tahu itu kondisinya seperti apa. Nah, dari sini wisata Tanjung Duriat itu 5 km lagi. Pukul 11.17 dari pukul 8.05 ke 10 tadi dari rumah. Sebetulnya kalau kita mengendarai motornya agak cepat, kemudian tidak mampir ke sana kemari, ini 2,5 jam atau 3 jam ini sudah sampai ya. Tapi karena tadi ada beberapa hal yang harus diselesaikan ya, kemudian juga mampir ke tempat makan tadi tahu dan bakso ya. Nah, jadi memang memakan waktu lebih lama. Nah, seharusnya kalau kita fokus untuk terus berjalan dengan kecepatan yang agak tinggian gitu ya, itu ya 2,5 jam sih sebetulnya bisa sudah sampai, atau maksimal 3 jam ya kalau misalnya menemukan titik-titik tertentu yang agak macet. Tapi sebenarnya tadi tidak ditemukan ya titik-titik yang menyebabkan kemacetan. Walaupun hari ini hari Ahad, ya, hari libur, ini lalu lintas cenderung untuk jalan ini tidak terlalu ramai. Ini mobil dari arah depan harus hati-hati ya, harus hati-hati. Nah, depan juga nanti akan tembus ini ke jalan yang berbeton. Kalau sudah menemukan jalan beton, itu sudah sangat dekat sekali ke Tanjung Duriat. Sahabat Rifra, setelah tadi ya kita menyusuri jalan aspal tadi, itu nanti ada beberapa petunjuk yang mengarahkan kita arah yang benar ke objek wisata Tanjung Duriat. Jadi jangan terserangga ya, jangan khawatir tersesat karena seperti penunjuk arah yang ke arah Tanjung Duriat itu ada beberapa titik ya yang belokan-belokan itu akan diarahkan kemana arah yang harus dituju. Jadi tidak usah khawatir kesulitan. Ketika tadi sudah masuk ke jalan Warung Ketan ya, dari jalan besar tadi itu tidak sulit untuk sampai ke jalan beton ini. Nah, kalau sudah sampai ke jalan beton ini, nanti beberapa saat ke depan akan ditemukan pemandangan yang indah. Akan mulai terlihat genangan air yang demikian luas dan biru. Ya, namanya genangan air luas dan biru pasti membentang. Nah, kita akan lihat ya nanti di pinggir sebelah kanan itu akan tampak. Nah, ini ya, sudah mulai terlihat hamparan sajadah biru. Kita lihat, itulah hamparan sajadah biru yang indah. Luasnya memang ini tidak seluas bendungan Jatiluhur, karena bendungan Jatiluhur, Waduk Jatiluhur adalah bendungan terbesar yang ada di Indonesia. Dan ini adalah terbesar kedua yang ada di Indonesia. Jadi Jawa Barat ini mempunyai waduk-waduk yang besar ya. Skala nasional ini juaranya. Kalau memang sahabat Rila ada yang tahu bendungan ini ada yang lebih besar dari Jatiluhur dan Jatigede, ya boleh sampaikan di kolom komentar ya. Jadi di Jawa Barat ini ada waduk Jatiluhur yang terbesar pertama, bukan hanya di Jawa Barat tapi juga di Indonesia, yang diresmikan tahun 67. Kemudian yang kedua adalah ya ini bendungan Jatigede ini. Mulai operasional tahun berapa nih saya lupa lagi, 2017, 2018 ya, sekitar itu. Nah,
Yang ketiganya ada juga Waduk Cirata. Video saya sudah ada ya, Waduk Cirata sudah ada, videonya sudah ada. Sahabat yang ingin tahu Waduk Cirata seperti apa, bisa melihat histori ya, atau rekaman video saya tentang Waduk Cirata. Nah, untuk Saguling sih saya belum punya rekamannya, walaupun saya sudah pernah juga ke Waduk Saguling di sisi tertentunya, gitu ya, sudah pernah. Jadi Waduk Jatiluhur ini baru hari Rabu kemarin ya, saya rekam, jadi masih sangat update. Waduk Cirata itu sudah beberapa, mungkin 1-2 bulan kebelakang gitu ya, itu sudah ada yang terbarunya. Kalau sebelumnya sih beberapa kali ke Waduk Cirata saya tidak merekam dan tidak publis ya di YouTube. Jadi yang saya publis itu adalah yang terakhir. Cuaca saat ini mendung. Pukul 11.27. Udara saat ini tidak terasa panas ya, tapi biasa saja. Ini ada akses jalan yang memang belum dicor ya, tapi ini nggak panjang ya, nggak salah ini nggak panjang. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat jalan betonnya bisa bersambung, jadi enak ya gitu. Walaupun ini sebetulnya nggak panjang jalan seperti ininya, di depan itu bersambung kembali ya dengan jalan tol ya. Nah, nanti di depan itu kita akan ada pertigaan wisata Tanjung Liat 2 km lagi. Itu nanti di depan akan ada pertigaan. Kalau yang ke Tanjung Liat itu akan di sebelah kanan ya. Nanti kita akan belok ke sebelah kanan. Kalau mau ke Masjid Al-Kamil gitu ya, walaupun masih agak jauh ya kalau dari sini ke Masjid Al-Kamil, itu ke sebelah kiri. Ya, kita lihat pemandangannya juga di depan ya. Ini adalah jalan beton dengan colokan-colokan yang enak ya untuk bermanuver, tapi ya tetap harus hati-hati. Nah, ada yang belah jalannya. Nah, ada yang belah jalannya, jadi jangan terbuai oleh colokan dan juga jalan beton, karena bisa jadi di titik tertentu ada yang seperti tadi ya, begitu. Nah, mungkin hanya sekedar 1 kilo lagi kita akan menemukan percabangan yang ke arah Tanjung Buriat. Aduh. Nah, di depan sudah ada tanda pertigaan ya. Di depan, nah ini yang saya maksudkan tadi. Kita akan ke arah sebelah kanan. Wisata Tanjung Buriat 8-17 bukanya. Terus ke atas, nanti di depan ada gerbang masuknya. Maka kita akan sampai ke ekspedisi hari ini. Tujuan ekspedisi hari ini menuju arah utara dari Kota Bandung ya, ke arah Sumedang. Ya, ini Bendungan Jati Gede, tapi kita akan home base-nya di objek wisata
Tanjung Duriat gitu. Kita akan update bagaimana kondisi Tanjung Duriat saat ini, karena kurang lebih ya 1 tahun yang lalu saya kesininya. Jadi agak lupa ya jalan mana yang ada titik-titik kerusakannya, sehingga tadi saya tidak menyangka ada patahan-patahan di jalan, sedang keenakan berkendara ya. Jadi tetap diwaspadai jalan-jalan tertentu yang ada patahan ataupun beton yang belum bersambung ya, karena masih ada di sebagian titik itu jalannya belum dibeton, belum bersambung ya. Saat kita akan melihat gerbang objek wisata Tanjung Duriat ya, itu. Nah, di depan sudah terlihat nih apa, rimbunan pepohonan ya. Sebetulnya di balik rimbunan pepohonan itu terhampar genangan air Sajadah Biru ya, gitu. Di sana kita akan bisa bersantai di gazebo sambil menikmati makanan dan minuman yang kita bawa. Nah, ini sudah banyak ya promosi-promosinya, informatifnya. Selamat datang, welcome ya, kita ke arah sebelah sini. Senin Jumat 20, weekend 25.000 ya. Jadi kalau lihat di sana itu 25.000 rupiah. Iya. Ya, untuk per orangnya ya. Ya, di pintu tiket kita sudah menyelesaikan transaksinya. 1 orang untuk di hari libur ya, di hari Minggu seperti ini, di hari Ahad itu 1 orangnya adalah 25.000. Kemudian motor 2.000 rupiah. Jadi total masuk 52.000 ya, gitu. Jadi kalau hari Senin sampai Jumat tadi tertera di papan informasi di depan itu 20.000 rupiah per orangnya. Jadi ada perbedaan 5.000 rupiah hari Ahad, hari Sabtu dan Ahad ya, dengan hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, jadi perbedaannya hanya 5.000 rupiah ya. Pada umumnya memang tempat wisata seperti itu di hari Sabtu dan Ahadnya atau hari libur nasional itu tarifnya akan lebih tinggi. Nah, kita ke sebelah kiri untuk parkir motor. Nah, roda 2 di sini ya. Ini adalah tempat parkir motornya. Alhamdulillah kita sudah sampai di depan objek wisata Tanjung Duriat. Kita berkemas untuk masuk ya, gitu. Ya, nanti kita lanjutkan view kita, bagaimana kita eksplor apa saja yang ada di dalam ya, spot-spot foto apa saja yang bisa kita gunakan ya, supaya indah ya terlihat foto-foto kita ya. Oke, ditunggu sebentar.